Shalom, 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 saudara yang dikasih Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry. Kali ini ya saudara yang dikasih Tuhan, yang kemarin itu sebetulnya menceritakan tentang Matius 11 ayat 28. Tetapi intinya supaya kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Saya nggak begitu istilahnya pada saat Roh Kudus mengarahkan saya ke sana itu ya saya ikutin saja begitu saudara ya. Jadi sekarang yang akan saya bahas di pelaku firman nomor 17 ini yaitu adalah Matius 11 ayat 28, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu di seri 15 sudah dibahas, tetapi ini penekanannya lain saudara. Penekanannya lain enggak di yang ke-15. Jadi ini lebih lagi ya, ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan inginkan. Tetapi kemarin pada saat membahas itu Tuhan inginkan saya menyampaikan tentang kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kalau kita sudah menyerahkan itu sebetulnya beban berat itu enggak ada. Tetapi ini Tuhan akan tetap bahas tentang beban itu supaya kita mengerti bahwa apa yang dimaksud beban itu. Tetapi di dalam beban itu sebetulnya ada kekuatan ya. Ada strong, ada tolak balik istilahnya gitu ya saudara. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu terjadi sesuai apa yang Kau firmankan pada sore hari ini. Hari ini Engkau berbicara masalah beban kehidupan kita dan keletih lesuan kita karena keadaan COVID-19 yang belum selesai, tetapi kami yakin di dalam Engkau tetap ada kekuatan, di dalam Engkau ada tetap kemenangan, di dalam Engkau ada pemeliharaan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada terobosan-terobosan baru yang membuat kita semakin survive dan kita tetap di dalam tuntunan-Mu, di dalam kemenangan-Mu, di dalam keperkasaanmu, di dalam segala sesuatu yang terbaik untuk kami menjadi anak-anak terang-Mu di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih semua pendengar firman Tuhan telah Engkau ubahkan menjadi baru dengan memiliki tanah yang subur. Dalam firman-Mu akan berkembang dan menjadi rema-rema dalam kehidupan mereka dan memuliakan Engkau sepanjang kehidupannya selama dia hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga pelayanan YouTube, media yang lain, juga setiap pendengar firman-Mu, juga hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai di seluruh muka bumi ini, dan setiap orang-orang yang sudah percaya sebagai anggota tubuh Kristus, maupun orang-orang yang belum percaya ataupun yang sudah percaya, semuanya mereka Engkau kasih seperti Engkau ajarkan kepada kami. Kasihlah sesamamu manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar kuasa firman-Mu bekerja atas kami semua. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita sekarang berbicara masalah semua yang letih lesu dan beban berat. Padahal di seri 16 kemarin pembukaannya sudah saya utarakan, yaitu ya letih lesu itu berarti sudah pokoknya hopeless lah, tidak ada pengharapan sepertinya ya. Tetapi semuanya itu kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini ya, kita masih memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita, masih punya kendaraan, masih bisa makan, bisa segala sesuatu, itu sebetulnya bukan dari suatu bukan dari suatu kegagalan ke depannya, karena Tuhan masih pelihara kehidupan kita. Kita masih diberi anugerah, masih diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ke depannya. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan. Makanya dari itu ayo bangkit dan bangkit terus untuk Tuhan lah, semuanya untuk Tuhan. Karena kita mati dan balik ke Tuhan itu bukan karena harta, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita, intelektual kita, tetapi perbuatan kita yang berkenan dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak terang ya. Nah, kita akan berbicara masalah letih lesu dan berbeban berat. Orang yang letih lesu berbeban berat memiliki masalah itu berbeban berat itu mengangkat sesuatu yang bukan kemampuannya. Nah, itu namanya beban berat saudara. Kalau saudara masih mampu mengangkat
Ya, contohnya kayak saya mampu mengangkat 15 kilo masih, 25 kilo masih. Kalau saya ngangkat 100 sampai 50 kilo lah, itu namanya saya sudah tidak mampu lah, itu namanya berbeban berat. Kalau letih lesu itu adalah letih itu berarti capek ya, istilahnya capek. Jadi overdosis, melebihi daripada apa yang harus kita capai, itu menjadi over itu istilahnya letih, akhirnya kecapean. Nah itu namanya letih. Lesu itu adalah tidak semangat itu lesu, saudara. Jadi pada saat kita nggak semangat, itu berarti kita keadaannya lesu. Karena apa kita lesu? Karena pengharapan yang di depan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu biasanya terus lesu, loyo biasanya orang ya. Makanya kalau di dunia diberi apa itu minuman-minuman energi atau minuman pil apalah penambah semangat dan sebagainya, tapi itu nggak penting. Semangat yang ada, pil kekuatan power yang dahsyat itu adalah di dalam Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tadi pagi itu lihat-lihat ada mainan remote, mobil remote, saudara. Ternyata mobil remote itu saya buka, di remote-nya itu ada baterainya, dan di mobilnya juga ada baterainya. Jadi kalau nggak ada baterainya salah satu, meskipun baterainya itu diisi penuh, saudara, nah itu nggak bisa connect, nggak bisa jalan, nggak bisa disetir. Itu mengibaratkan gini, saudara, kalau kita connect dengan Tuhan, itu Tuhan ada baterainya selalu penuh ya. Tetapi kalau kita itu mobilnya yang diarahkan oleh Tuhan. Jadi remote control itu adalah Tuhan sendiri yang sudah penuh baterainya. Dan di mobil kita itu nggak ada baterainya, seringnya mati. Jadi mobilnya nggak bisa jalan, nggak bisa di remote, saudara. Nah itu menggambarkan dalam kehidupan kita itu, kalau kita mobilnya diisi remote, baru kita bisa connect dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa jalan sesuai apa yang di remote oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan. Tuhan mengontrol kita melalui firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus ya. Kalau kita firman Tuhan tapi tidak dalam tuntunan Roh Kudus, itu namanya logos, saudara. Logos itu mati, firmannya mati. Tetapi kalau dalam tuntunan Roh Kudus itu akan menjadi rema, firman itu menjadi daging, firman itu menjadi perbuatan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu, saudara, disitulah kemenangan demi kemenangan akan terjadi bagi kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Jadi ayo, baterai itu menggambarkan yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kalau baterainya habis kan harus dicas, saudara. Lah itu keintiman dengan Tuhan itu harus rutin. Jadi baterai itu harus diisi penuh terus supaya kita bisa connect dengan Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah muji Tuhan, nyembah Tuhan, berkomunikasi dengan saudara seiman, yang seiman saling menguatkan, saling mendoakan gitu ya, kita nggak akan connect, nanti kita nggak kuat, saudara. Nah itu gambaran, tadi mobil remote itu gambaran bahwa kita itu harus diisi terus baterainya, supaya dicas terus, supaya penuh terus, supaya pada saat Tuhan membutuhkan kita untuk dikontrol oleh Tuhan, itu kita ngikuti apa yang Tuhan mau gitu loh. Nah selama kita ini seperti tadi berbeban berat dan letih lesu itu, makanya Tuhan bilang, ayo datang kepada Tuhan, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan itu ngajak orang-orang yang bermasalah sebetulnya. Makanya kita hamba-hamba Tuhan, supaya pelayan Tuhan kayak saya gini nih, sebetulnya menangani orang-orang yang bermasalah gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah kuat di dalam Tuhan, ya hendaknya orang-orang yang kuat di dalam Tuhan itu mereka datang kepada Tuhan dan menjadi berkat ya, untuk memberitakan Injil ini, kesukaan ini kepada orang-orang lain juga. Begitu kalau yang sudah kuat-kuat imannya di dalam Tuhan dan menjadi pelaku firman ya. Kalau saya ini kan sebetulnya kalau Tuhan katakan saya ini hamba pelayan, saya ini posisinya sebagai keset, saudara. Jadi saya ini cuma menyampaikan firman Tuhan supaya kotoran-kotoran saudara itu dikeset saya, diberseni gitu ya oleh firman Tuhan. Kotoran saudara diberseni oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan bekerja, dan saudara bertobat dan menjadi pelaku firman dan berkenan kepada Tuhan, dan saudara menjadi berkat bagi orang banyak lagi. Nah itulah tugasnya, itu talenta karunia kita masing-masing di dalam Tuhan. Makanya
Saya hanya bisa menyampaikan apa yang sudah saya alami bersama Tuhan, ini yang saya ceritakan. Jadi sebelum saya ngalami dengan Tuhan, saya nggak mungkin akan cerita. Nanti saya akan seperti ahli Taurat, saudara. Kalau ahli Taurat itu begitu, nggak pernah ngalami tapi bisa cerita. Karena apa? Dia belajar, firman Tuhan dipelajari terus disampaikan. Itu ya bagus, firmannya ya bagus. Tetapi itu ndak apa ya, menurut saya loh, ndak ngalami kok bisa cerita gitu loh. Seharusnya kan orang-orang yang bisa mengalami dengan firman Tuhan itu baru bisa cerita. Itu namanya kesaksian hidup, saudara. Nah, saya itu setiap firman yang sudah terjadi atas setiap kehidupan saya, letih lesu berbeban berat, saya juga begitu, saudara. Dulu pernah putus asa karena ikut Tuhan. Kok ikut Tuhan ya padha wae ya, kaya wong donya, sing penting pokoke sregep ngene-ngene untuk duit. Tetapi di situ ternyata ada jalan Tuhan yang berbeda. Pada saat kita tidak bersandar pada kekuatan Tuhan, merasa dirinya mampu, itu rasanya kayak sombongnya metu, saudara. Padahal ya sebetulnya nggak layak lah itu dibuat kesombongan sebetulnya. Karena gini, nafas hidup kita diberi Tuhan, ya toh, pemikiran sehat, pemikiran benar, ya toh, pandangan benar, dan perbuatan tubuh yang masih sehat dan bisa melakukan itu semua karena anugerah Tuhan dan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Nah, itulah sebetulnya. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kita di sini sekarang. Poinnya di sini, saudara. Berbeban berat itu gini, saudara. Contohnya gini. Pada saat saya dulu bulu tangkis, itu gini, saudara. Saya memiliki musuh. Dia itu musuh bebuyutan saya. Saya mesti kalah menang lah. Saya rasanya kepingin menang terus. Caranya gimana? Nah, akhirnya saya dengan kekalahan saya ini saya pelajari. Kekalahan saya ini kenapa? Oh, kekalahanku ini gara-gara ngene. Oh, sering mati sendiri. Sering nyemes keluar, umpamanya ngelop keluar, berarti mati sendiri, bukan dimatiin musuh. Badminton saya itu, oh gara-gara itu. Oh, berarti saya harus main shift. Saya latihan dengan main shift, jangan sampai mati sendiri, jangan sampai keluar. Lah, begitu ketemu dia, kita bisa menang. Karena apa? Saya sudah bisa mengantisipasi kelemahan saya itu di sini dan saya perbaiki. Nah, gitu, saudara. Makanya di dalam Tuhan pun demikian. Kalau kita letih lesu berbeban berat, itu kalau kita datang kepada Tuhan, kita menjalankan firman Tuhan, itu solusinya. Dan kita akan mengalami firman itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, caranya gimana? Kelemahan-kelemahan kita itu pada saat kita letih lesu berbeban berat itu apa, saudara? Pada saat kita menghadapi semakin banyak masalah, sebetulnya kalau kita bisa menyelesaikan itu bersama Tuhan, itu berarti kita orang-orang hebat. Orang-orang hebat dalam arti begini, semua orang tidak mengalami seperti kita, tetapi kita bisa lepas dari masalah itu dan kita bisa menyelesaikan bersama Tuhan. Ya, kalau kita bersama diri kita sendiri nanti mesti sombong gitu loh. Makanya Tuhan, ayo datang ke Tuhan supaya nggak sombong. Nanti yang diagung-agungkan cuma Tuhan. Siapa yang nolong kue? Ya Tuhan. Siapa yang nolong kamu? Ya Tuhan. Siapa yang bantu menyelesaikan masalah? Ya Tuhan gitu loh. Jadi semua itu karena Tuhan, saudara. Nah, itu yang harus kita utamakan. Jadi pada saat masalah itu semakin banyak, kalau kita tidak menghadapi masalah itu, kita nggak tahan uji, saudara. Tapi kalau orang sudah pernah ngalami, ya contohnya begini, naik sepeda motor itu, kalau kita sudah biasa ya nggak perlu belajar lagi toh. Oh, gasnya seberapa, mejek koplingnya harus gimana, nanti mejek remnya gimana gitu, harus gimana gitu kan nggak perlu diajari lagi toh, saudara. Begitu sudah biasa gitu naik kan terus gitu lah. Makanya menghadapi masalah itu sama seperti itu. Pada saat kita berbeban berat, kayak mikul salib dan sebagainya, letih lesu, loyo, nggak semangat dan sebagainya, itu sebetulnya kita bisa benahi semua. Makanya cuma hanya di dalam Tuhan yang ada sukacita, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Karena apa? Kebenarannya menuntun. Kalau kita hidup benar itu biasanya mesti senang, saudara. Kalau hidupnya kita salah, lah berbeban berat itu sebetulnya kita melebihi dosis. Itu kalau melebihi dosis kemampuan kita itu namanya beban berat. Tetapi kalau kita masih mampu bisa berpikir dan melakukan segala sesuatu saat ini, umpamanya sekarang kita masih punya rumah, ya toh, masih punya kendaraan, masih punya apa, tapi penghasilan tidak tetap, umpamanya seperti itu. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, hikmatnya itu akan bekerja, nanti kita dituntun, saudara, pasti dikasih berkat
dikasih kerjaan dan dikasih rezeki, itu pasti. Dan itu Tuhan pasti menuntun kita ke sana. Yang penting kita benar-benar berharap dan bersandar pada Tuhan sampai menemukan hikmatnya. Apa yang cocok untuk aku kerjakan. Nah, pada saat kita mengerjakan itu dalam tuntunan Roh Kudus, ya saudara, jangan berdasarkan kedagingan. Kalau berdasarkan kedagingan nanti loyo, saudara. Kalau berdasarkan tuntunan Roh Kudus itu melakukan segala sesuatu itu cinta, karena cinta, bukan karena terpaksa gitu, saudara. Jadi sukarela, sukacita dengan senang lah semuanya itu tanpa terpaksa. Lah itu biasanya tidak mementingkan imbal balas. Biasanya orang-orang yang seperti itu tidak mementingkan, fokusnya itu ya aku penting bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu sudah cukup. Nah begitu saudara. Makanya ayo saudara yang dikasih Tuhan, jangan memiliki beban berat. Kenapa? Beban berat itu pada saat kamu melebihi daripada kapasitas yang kamu angkat. Itu namanya beban berat. Letih lesu itu loyo dan kamu tidak bersemangat. Nah itu berarti kehidupanmu tidak ada pengharapan. Contohnya tidak ada pengharapan itu pada saat pengharapanmu tidak sesuai yang kamu harapkan. Contohnya aku dapat pekerjaan sehari dapat 100.000, cukup lah bagi aku gitu. Tapi kenyataannya sehari tidak dapat 100.000, terus kemudian kamu letih lesu loyo, gak semangat terus tiap hari kak Tuhan ayo cari kerjaan sampai Tuhan berikan itu. Nah, tidak seperti itu, nanti tidak terjaga, kamu akan letih lesu loyo saudara. Makanya ayo berharap terus kepada Tuhan bahwa Tuhan itulah jalan keluar. Tanpa kita berharap kepada Tuhan, kita akan letih lesu dan berberat terus. Karena jalan keluarnya cuma begitu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan, dibantu oleh Tuhan. Loh, kita itu enak loh, ikut Tuhan itu sebetulnya tinggal nyerahkan diri, ya toh. Allah turut bekerja, ya kayak Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, ya toh. Semuanya karena Tuhan. Allah turut bekerja, ya toh. Allah berperang gantikan kita. Loh, semua itu Allah toh. Tinggal kita percaya melakukan firman-Nya, Tuhan genapi. Tuh, kita percaya Tuhan genapi, ya. Oke, kita pujikan lagu ini ya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita selalu bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Amin. Nah begitu saudara. Cuma hanya datang ke Tuhan itu jalan keluar untuk orang yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat itu pada saat kita melebihi kapasitas, itu namanya berbeban berat. Tetapi kalau belum melebihi kapasitas berarti kita belum berbeban berat. Orang miskin itu orang yang nggak punya apa-apa, mau makan aja susah, mau berpikir aja nggak bisa, mau naik kendaraan nggak bisa, beli bensin nggak bisa. Lah itu namanya orang yang berbeban berat saudara. Yang tidak memiliki apa-apa itu namanya orang berbeban berat. Kalau kamu tidak punya kerjaan tok, sebetulnya itu bukan beban berat. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang penting kamu datang ke Tuhan. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah apa? Carilah kebenarannya, sukacitanya, damai sejahteranya di dalam Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah jalan keluar. Ya, kalau ingin bantu doa, silakan WA aja ke tempat sini, nanti akan saya doakan para pendengar firman Tuhan di tempat ini. Kirim aja lewat WA, enggak apa-apa, didoakan bantu ini. Saya akan doakan dengan tim saya, yaitu keluarga saya, yaitu dan orang-orang seiman yang percaya kepada Tuhan. Nanti akan saya share di WA bahwa kita perlu bantuan doa untuk ini supaya Tuhan bekerja dan orang akan melihat bahwa Tuhan memang bekerja untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kiranya kuasa firman-Mu bekerja dan kami sudah yakin bahwa semua beban berat itu tidak ada, karena Engkau mengatakan Engkau tidak akan membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, dan Engkau
pasti rancanganmu itu adalah damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Bahkan kebenaranmu akan selalu menuntun orang-orang yang percaya di dalam Engkau. Dan kami yakin Tuhan, apa yang terbaik sudah Engkau lakukan bagi kami umat-umat pilihan-Mu. Karena kami ini anak-Mu, pasti Engkau pelihara. Karena kami ini anak pilihan-Mu, umat-umat pilihan-Mu yang akan Kau jadikan kuat menjadi laskar-laskar dan menjadikan berkat bagi orang banyak. Pasti Engkau akan genapi itu semua. Kami yakin dan percaya jikalau kami masih bisa sampai saat ini bertahan dan melakukan apa yang Kau mau dan bisa membaca, memuji, memuliakan Engkau, bahkan memberitakan firman-Mu seperti ini, Engkau masih peduli terhadap kami dan Engkau mencukupkan kami dan Engkau pelihara kami. Di situ belum ada apa-apanya, kami belum beban berat, belum letih lesu, belum apa-apanya, tidak ada apa-apanya bagi Tuhan, karena Engkau masih kuat, masih strong. Karena aku ada di dalam Engkau, Engkau di dalam aku akan memberi kekuatan, karena roh yang di dalamku lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini. Dan segala kutuk kemiskinan, segala kutuk penyakit, segala penderitaan, segala kelemahan, segala kutuk tidak bisa bekerja, segala kutuk lemah dari segala sesuatu yang tidak menjadi berkat apapun bagi orang banyak, itu sudah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan saat ini kita adalah umat-umat pemenang, umat-umat pemenang, umat-umat pemenang dan umat pemenang dan umat pemuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terima firman-Mu dan kami yakin menjadi berkat bagi pendengar sarana YouTube dan media lainnya, dan semua orang-orang hamba-hamba-Mu atau pelayan-pelayan-Mu menjadi anggota tubuh Kristus yang bersatu untuk kemuliaan Engkau sebagai kepala kami. Di dalam nama Yesus segala hormat, pujian, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyurannya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Kami serahkan semua hidup kami dan penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dan keberkatan-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami yakin dan semuanya Tuhan, kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami pada hari ini dengan secukupnya. Ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam session berikutnya. Haleluya, haleluya.